warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Himaksi on Podcast. Dan pada kesempatan kali ini, mungkin first time di channel Himaksi, kita akan membahas sesuatu yang sedikit melenceng dari basic keilmuan kita, yaitu akuntansi. Karena berhubung banyaknya request dari teman-teman Himaksi dan senior-senior, jadi kita akan membahas tentang gimana sih caranya biar bisa move on dari mantan. Wow, pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya harap video ini bisa menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman yang susah move on atau harus lost kontak baru bisa move on dan yang lain sebagainya lah. Jadi, kalau ada teman-teman kalian yang mengalami hal yang serupa, yuk langsung diarahin ke video kali ini. Oke, untuk mengawali bahasan ini, saya akan memberikan sedikit perbaikan tentang point of view, tentang gimana sih caranya untuk move on. Kebanyakan orang yang terlihat untuk bisa move on itu harus berhenti atau melupakan mantan. Harus melupakan semuanya, gak mau lagi inget-inget masa lalu atau masa kelam dari dia, dan tidak mau lagi ketemu atau hanya sekedar berpapasan. Pokoknya semuanya harus lupa, harus hilang, harus mungkin blok sosial media atau buang di bareng-bareng dari mantan. Sedih ya. Nah, ini mungkin kebanyakan cara yang saya perhatikan untuk orang-orang itu bisa move on. Tetapi sebenarnya menurut saya move on itu tidak harus melupakan, mengikhlaskan. Mungkin selama ini kita selalu mendapatkan quotes-quotes yang salah tentang move on. Scroll IG buat cari quotes yang cocok, quotes yang cocok dengan kisah kita. Malah jadi makin galau, makin sedih, makin susah untuk melupakan seseorang. Ya, apa sih move on yang sebenarnya? Karena kita masih suka bertanya-tanya, bagaimana sih biar bisa melupakan? Nah, move on itu artinya berjalan terus, tetap maju. Meskipun kita belum bisa melupakan, tapi hidup ini tetap berjalan. Jam terus berputar, hari terus berganti, dan selamanya kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selama masih bisa jadi orang yang produktif, masih bisa makan, masih bisa minum, bisa jalan, tidur, dan menjalani hidup selayaknya manusia biasa, berarti it's fine, kita baik-baik saja dan kamu lagi move on gitu. Nah, coba deh teman-teman coba tanya ke orang yang sudah move on. Nah, apakah pas mereka sudah move on itu tidak lagi ingat-ingat tentang mantan? Pasti pernah ya, pasti pernah ingat tentang mantan. Karena kalau misalnya kita melupakan seseorang yang pernah menyenangkan hati kita, lupa sama orang yang sebegitu baiknya, sebegitu siaganya, sebegitu pedulinya dalam hidup kita, kayaknya kita tidak punya hati sekali. Ya, walaupun semua kisah kita itu tidak sama, meskipun mungkin kisahnya kita atau orang lain sampai sesakit itu dan kita harus move on. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, pernah di ghosting, pernah disakitin, yang setidaknya jangan melupakan lah. Menurutku yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri menyendiri, mungkin untuk membiasakan diri untuk beristirahat dari cinta yang salah, dan setidaknya kita tidak bisa atau tidak lagi berekspektasi lebih untuk bisa merasakan kembali hal-hal yang pernah kita alami sama seseorang dahulu. Jadi move on itu tidak harus melupakan. Selagi kamu masih bisa beraktivitas seperti biasa, cukup
Itu saja yang namanya move on. Terus untuk bisa membiasakan diri dengan yang kita alami sekarang pasti butuh waktu. Dan masing-masing orang punya waktu dan caranya sendiri-sendiri untuk kemudian bisa membiasakan diri, dan mungkin butuh beberapa tahapan untuk bisa kemudian move on dari seseorang yang kita mau lupakan. Yang pertama itu, kita harus sadar bahwa kebahagiaan kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri, dan kita tidak boleh sekalipun menggantungkan kebahagiaan kita, keinginan kita kepada orang lain. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa bahagia lagi kalau tidak sama dia. Dan mungkin sebelumnya ada dia pun atau tidak ada dia, kamu adalah orang yang bahagia, yang dulu tidak mempermasalahkan keberadaannya. Jadi seharusnya setelah kamu berpisah pun kamu harus tetap bahagia. Terus yang kedua, mulailah mengerti bahwa cinta adalah kepada siapa kita siap untuk patah hati atau mengikhlaskan. Dan kalau kita meninggalkan, dan kalau dia meninggalkan kita hari ini, itu adalah resiko dari mencintai itu sendiri. Ini hanya perihal waktu atau sebagian kecil dari skenario Tuhan yang harus singgah dalam kehidupan kita. Jadi harusnya kita harus siap dengan resiko ini. Jadi dengan ini kita bisa memulai ikhlas, mulai memahami bahwa kamu harus mencari kebahagiaanmu sendiri, dan dia juga harus mencari kebahagiaannya sendiri. Semua hanya tentang waktu. Jadi mulai sekarang berusahalah melupakan dengan cara yang semestinya. Move on dengan cara yang semestinya. Berusaha melupakan itu hanya cara yang sia-sia untuk akhirnya bisa lupa dengan semuanya. Jangan merasa bahwa kamu harus pergi, kamu harus lari, kamu harus tidak ketemu lagi supaya bisa benar-benar move on, karena semua itu hanya akan membuat kamu terjebak dan mengulang segalanya dari nol. Mungkin kamu sudah move on sekitar 95%, sudah lupa. Tapi begitu dia muncul kembali, dia hadir, entah ngechat atau ada momen di mana kamu dipertemukan dengan seseorang itu, pasti rasa itu akan kembali lagi. Jadi jangan pernah mencoba untuk melupakan. Mulai sekarang cobalah mengerti, coba berdamai, untuk akhirnya bisa menjalani hidup dengan bahagia meskipun tanpa dia. Dengan begitu kamu lebih mudah untuk bisa move on. Ingat, move on yang sebenarnya adalah ketika kamu dipertemukan dengan dia dan dia hadir kembali dalam hidup kamu, dan kamu punya kesempatan untuk berinteraksi dengan dia, tapi hati kamu biasa saja. Oke. Ini hanya sebagian kecil dari takdir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam membangun mimpi, tetap kreatif dalam meraih prestasi, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dadah!